Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, izinkan kami untuk mempresentasikan seputar kurasi, koleksi, dan spesimen sebagai pemenuhan tugas biosistematika C. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Agnes Nindya Nainggolan, Aisyah Kurota Ayun, saya sendiri Ananta Zahrani, kemudian ada Hari Zahrani, Nadira Safika Putri, dan juga Ripka Erdiana. Ya, berikut ini adalah outline pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kami yang meliputi biosistematika, spesimen, koleksi, dan kurasi, tujuan kurasi koleksi spesimen, studi kasus 1, studi kasus 2, kesimpulan, dan juga referensi. Biosistematika menjadi ilmu fundamental yang penting tidak hanya untuk memvisualisasikan keragaman kehidupan, tetapi juga untuk melihat keragaman tersebut dalam perspektif lingkungan dan evolusioner, sehingga dapat memberikan pemahaman kausal tentang apa yang ada di masa sekarang melalui masa lalu dan memungkinkan prediksi sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Biosistematika terdiri dari taksonomi dan sistematika. Taksonomi itu sendiri meliputi penemuan suatu organisme yang belum diketahui, kemudian diidentifikasi, didiagnosis, dan dibandingkan dengan organisme yang sudah diketahui, seperti spesimen, untuk diklasifikasikan dan diberikan penamaan sesuai klasifikasinya. Sementara itu, sistematika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengeksplorasi dan mempelajari tentang sesuatu individu, populasi, dan hubungan antar takson, seperti hubungan antar spesies dengan unit taksonomi yang lebih tinggi, seperti genus ataupun famili, dan sebagainya, dalam konteks evolusi dengan tujuan untuk diklasifikasikan. Dengan demikian, biosistematika mempelajari tentang keragaman organisme yang ada di masa lalu hingga masa kini dengan hubungan antar organisme berdasarkan waktu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa adanya keterlibatan organisme yang sudah diketahui atau bisa disebut sebagai spesimen. Koleksi spesimen dapat ditemukan di museum spesimen, karena peranannya yang sangat penting dalam biosistematika. Salah satunya sebagai pondasi atau dasar dalam menentukan status konservasi dan penetapan kebijakan konservasi suatu spesimen. Fungsi spesimen itu sendiri diantaranya sebagai karakterisasi proses evolusi dan membantu memahami dampak perubahan lingkungan terhadap struktur dan fungsi ekosistem. Pembahasan lebih lanjut seputar spesimen akan dibahas pada slide-slide berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen, koleksi, dan kurasi. Jadi, spesimen merupakan istilah untuk organisme spesifik yang digunakan untuk studi ilmiah dan juga preservasi. Sementara koleksi merupakan kumpulan spesimen yang diambil dan disimpan secara sistematis pada suatu lembaga. Nah, koleksi ini biasanya ditempatkan di suatu fasilitas khusus seperti museum atau jika spesifik berupa tumbuhan itu di herbarium. Nah, sementara untuk kurasi itu merupakan istilah kegiatan manajemen dan perawatan koleksi spesimen. Jadi, kegiatan kurasi ini bisa meliputi akuisisi, dokumentasi, preservasi, organisasi, dan pemeliharaan spesimen. Kurasi koleksi spesimen memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk keperluan penelitian ilmiah, media edukasi, dan juga konservasi dan preservasi keanekaragaman hayati. Salah satu penggunaan kurasi koleksi spesimen adalah Specimen Management of the Genus Lygodium in the Biota Collection Room Universitas Indonesia atau Ruang Koleksi Biota UI di Depok. Pada kasus ini, tahap-tahap yang digunakan antara lain pengumpulan koleksi, validasi taksonomi dan nomenklatur, restorasi herbarium, dan digitalisasi spesimen. Yang pertama, pengumpulan koleksi. Total ada 86 spesimen yang dikumpulkan, dengan mayoritas sebanyak 58 koleksi berupa Lygodium flexuosum, 17 koleksi Lygodium sp, dan sebagian kecil Lygodium lainnya. Observasi dilakukan pada beberapa karakter, seperti rhizome, stipe, frond, rachis branch, dan leaflet. Observasi ini dilakukan karena dapat menjadi dasar penggorongan taksonomi. Yang kedua, validasi taksonomi dan nomenklatur. Validasi taksonomi menggunakan panduan seperti buku Holtum yang berjudul Flora Malaysiana II, Tropicos, Plant of the World atau POWO, Kew Herbarium Catalog, dan International Plant Name Index atau IPNI. Sementara, validasi nomenklatur menggunakan panduan seperti POWO, Smith yang berjudul Taxon, dan IPNI.
Setelah spesimen yang dikumpulkan telah divalidasi nomenklaturnya dan taksonominya, selanjutnya beberapa spesimen yang terdapat kerusakan akan direstorasi. Beberapa kerusakan yang dapat ditemukan pada spesimen diantaranya adalah terdapat bagian spesimen yang terlepas, rapuh, dan juga berlubang. Kemudian terdapat perubahan warna pada spesimen akibat pertumbuhan jamur, dan juga pada label keterangan terdapat informasi yang tidak lengkap atau nama spesiesnya yang invalid. Proses restorasi yang dilakukan diantaranya adalah dengan merekatkan kembali bagian yang terlepas dengan lem bebas asam, kemudian perubahan warna yang terjadi dibersihkan dengan kuas yang telah dicelupkan ke etanol 95%. Selanjutnya label keterangan yang lama juga diganti dan informasi yang terdapat di dalamnya ditulis ulang atau ditambahkan dan direvisi apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya, herbarium spesimen yang telah direstorasi tersebut akan didokumentasi menggunakan kamera dan akan diunggah ke website pada database Ruang Koleksi Biota Universitas Indonesia beserta dengan informasi terkait spesimennya yang sebelumnya telah dipindahkan ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Hasil digitalisasi dari spesimen-spesimen tersebut dapat dilihat contohnya pada gambar di sebelah kanan. Baik, saya Nadira dan saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian studi di bidang biosistematika mengenai pengembangan database mikroorganisme indigenous di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan database yang berfungsi untuk mengumpulkan spesimen untuk diidentifikasi, dikoleksi, dan dikurasi. Nah, salah satunya di Universitas Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu memfasilitasi database koleksi biakan WCC. Nah, WCC ini apa sih? WCC adalah salah satu wadah koleksi biakan di Indonesia yang berada di Departemen Biologi FMIPA UI sejak 1980 dan terdaftar sebagai anggota ke-563 dari World Federation on Culture Collection. Nah, kegiatan WCC meliputi eksplorasi, isolasi, identifikasi, dan pengujian bioprospeksi mikroorganisme indigenis di Indonesia. Selain itu, memfasilitasi penyimpanan data-data sequence, fenotipik, dan isolasi yang dimiliki oleh lab, departemen, fakultas lain di lingkungan Universitas Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga hak cipta gene bank yang dimiliki oleh WCC. Nah, terdapat langkah-langkah dari metode yang dilakukan. Yang pertama, karakterisasi 297 strain khamir secara fenotipik, genotipik, morfologi, makroskopik, dan mikroskopik, serta fisiologi dan biokimia. Yang kedua, amplifikasi daerah D1 atau D2 gen LSU rRNA dan daerah ITS dengan PCR. Yang ketiga, homologi yang dicari dalam database DNA yaitu DDBJ, MBL, atau GenBank melalui program BLAST. Yang keempat, data sequence diurutkan menggunakan program Clustalware. Nah, yang kelima, distance matrix dihitung menggunakan metode 2 parameter dari Kimura. Yang keenam, konstruksi pohon filogeni menggunakan metode neighbor joining tree. Yang ketujuh, kekuatan masing-masing cabang filogenetik diestimasi dengan melakukan bootstrapping sebanyak 1000 kali replikasi. Selanjutnya, dilakukan pengembangan sistem aplikasi database mikroorganisme indigenous Indonesia melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi data, desain database, programming, entry data, testing dan debugging, serta perbaikan dan pemeliharaan. Pada bagian di kanan terdapat kerangka sistem dan aplikasi database. Aplikasi database ini berbasis web dan memiliki 4 fitur utama, yaitu pencarian atau searching database untuk informasi sekuen dan strain, katalog berisi informasi sekuen, strain, dan fenotipik, sequence homology search dengan BLAST, dan galeri koleksi foto biakan. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan materi kami kali ini, yaitu yang pertama, biosistematika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang keragaman organisme yang ada di masa lalu hingga masa kini dan hubungan antar organisme berdasarkan waktu. Selanjutnya, kurasi koleksi spesimen merupakan salah satu bentuk aplikasi biosistematika yang bertujuan untuk kepentingan penelitian ilmiah, media edukasi, serta konservasi dan preservasi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir,
Contoh dari aplikasi kegiatan kurasi adalah manajemen spesimen herbarium dan juga pengembangan database koleksi biakan mikroorganisme.